Jelang Natal dan Tahun Baru, belasan terduga pelaku penyalahgunaan narkoba ditangkap. Harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional Lombok Tengah mengalami kenaikan. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Beragam informasi penting akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Vinka Andini, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awali dari berita pertama pemirsa. Jelang Natal dan Tahun Baru, belasan terduga pelaku penyalahgunaan narkoba ditangkap Reserse Narkoba Polresta Mataram. Dari tangan pelaku, polisi menyita 1,8 ons sabu sebagai barang bukti. Inilah detik-detik Reserse Narkoba Polresta Mataram saat penangkapan belasan terduga pelaku penyalahgunaan narkotika di sejumlah TKP di wilayah Ampenan, Selaparang, Mataram, Cakra Negara, dan Sandubaya. Kapolresta Mataram menegaskan dari hasil proses penyidikan, belasan terduga pelaku yang diamankan bertindak sebagai pengedar. 2 diantaranya perempuan. Dari tangan terduga pelaku, polisi menyita 1,8 ons sabu dan uang tunai 12 juta rupiah sebagai barang bukti. Kurang lebih selama 1 minggu ini dalam rangka menjelang Natal Tahun Baru, kita bisa mengamankan 12 tersangka dari 10 perkara ataupun 10 laporan polisi, dan barang bukti yang bisa kita amankan adalah 100,8 gram. Kemudian tersangka dari berbagai macam jenis golongan, ada yang mahasiswa, ada yang ibu-ibu juga ada, berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Operasi memberantas peredaran narkoba di wilayah hukum Polresta Mataram akan terus digencarkan jelang Natal dan Tahun Baru, baik secara preventif maupun represif. Kini terduga para pelaku menjalani penahanan di Mapolresta Mataram guna proses hukum lebih lanjut. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Jelang Natal dan Tahun Baru, harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional Lombok Tengah komoditi yang mengalami kenaikan, yaitu beras, minyak goreng, dan bawang merah. Harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional mengalami kenaikan, seperti yang terjadi di pasar tradisional Renteng Praya Lombok Tengah. Bahan pokok yang mengalami kenaikan diantaranya beras, minyak goreng, bawang merah, tomat, cabai, dan sejumlah bahan pokok lainnya. Beras yang semula seharga Rp10.000 per kilogram kini naik menjadi Rp11.000 per kilogram. Kemudian minyak goreng yang semua seharga Rp12.500 naik menjadi Rp13.400 per kilogram. Selain itu, bawang merah sebelumnya seharga Rp25.000 naik menjadi Rp31.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga bahan pokok biasa terjadi menjelang hari Natal dan Tahun Baru. Sementara kenaikan harga bawang, tomat hingga cabai diduga karena pengaruh cuaca. Bawang naik, bawang merah biasanya kita terima 25 per kilo, sekarang 31 yang modalnya. Beras juga ya? Beras naik, sekarang modalnya 10.000, kita jar 11.000. Sementara itu, Dinas Perdagangan Lombok Tengah belum bisa memastikan penyebab kenaikan harga bapok ini karena masih didalami. Lebaran, Natal, Tahun Baru biasanya ada kenaikan. Mungkin itu juga faktornya ini, cuma saya tidak berani komentar kaitannya dengan itu kan karena kami belum bisa memastikan. Tapi stok sudah aman. Kenaikan harga sejumlah komoditi bahan pokok ini diduga kurangnya pasokan akibat pengaruh cuaca. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Memasuki musim tanam, sejumlah petani di Lombok Barat kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi pasca penghapusan pupuk bersubsidi oleh pemerintah. Sejumlah petani di Lombok Barat kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi memasuki musim tanam saat ini pasca dihapus pupuk bersubsidi oleh pemerintah. Para petani juga meminta pemerintah jangan mempersulit petani mengakses pupuk bersubsidi karena kebutuhan pupuk bagi petani saat ini sangat tinggi. Untuk mendapatkan pupuk, para petani harus mengeluarkan hampir 500 sampai 600 ribu per kuintalnya.
Masih sulit yang didapat. Sangat sulit sekali. Tetapi alhamdulillah walaupun sama kami itu masyarakat alhamdulillah turun langsung ke masyarakat bagaimana sulitnya masyarakat. Berarti ini sama-sama kadang tersulit jadinya antar petani dengan pengepul pupuk. Menjawab persoalan klasik petani, Pemprov NTB menggalakkan penggunaan pupuk organik yang diproduksi oleh petani dan kelompok tani. Meringankan beban petani, pemerintah akan memberikan bantuan pupuk dan sisanya menggunakan pupuk organik yang telah tersertifikasi. Gubernur NTB mendorong perusahaan pupuk memproduksi pupuk organik agar persoalan kelangkaan pupuk dapat teratasi sehingga tidak memberatkan para petani. Petani ini nggak bisa ada kata terlambat. Oleh karena itu secara bertahap aja, pupuk yang kimia tetap ada, tapi secara bertahap disosialisasikan akan ada pupuk organiknya. Langkah-langkah konkret kita apa saja kira-kira? Tadi sudah disampaikan di situ, pada distributor pupuk mesti ada alokasi yang organik sambil memberikan insentif pada produsen pupuk organik di sini kita untuk menemukan pasar. Pemerintah mengajak para petani menggunakan pupuk organik secara berkelanjutan sehingga lahan dan tanaman pangan menjadi sehat dan subur. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di iNews NTB.